Salam Bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu Kris Repiati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar untuk menentukan letak kalimat utama dan ide pokok pada teks bacaan. Anak-anak, Ibu berharap kalian sekarang sudah siap untuk belajar, menyiapkan buku dan alat-alat tulis kalian. Mulai pembelajaran kita. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran? Paragraf deduktif, paragraf yang dimulai dari penjabaran hal-hal umum, kemudian ke hal-hal yang khusus. Letak kalimat utamanya pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan hal-hal penjelas, dapat berupa fakta, rincian, bukti, yang kemudian disimpulkan pada akhir paragraf. Jadi, cirinya adalah paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Kalimat utama berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Sementara di bagian tengah berupa kalimat-kalimat penjelas. Anak-anak, kita akan mulai dengan pembahasan dan latihan soal. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali di manakah letak kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di A, bisa terletak di B, bisa juga terletak di C. Di A artinya di awal paragraf. Ini terjadi pada paragraf deduktif. Sementara kalau kalimat utama berada di B, di belakang atau di akhir paragraf, maka ini adalah jenis paragraf induktif. Dan bisa jadi kalimat utama itu campuran letaknya ada di awal dan ada di belakang, campuran antara A dan B. Ini terdapat pada paragraf campuran. Kita mulai dengan pembahasan soal. Perhatikan soal yang Ibu tampilkan, teks bacaan yang Ibu tampilkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Banyak orang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Padahal sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Dari teks bacaan ini, kita akan berpikir, ini letak kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal, ada di akhir, atau ada di awal dan di akhir? Sekarang kita lihat. Coba perhatikan di kalimat kedua. Fokus pada kalimat kedua. Lihat pada kalimat kedua. Jika pada kalimat kedua dan seterusnya terdapat repetisi atau pengulangan, maka dimungkinkan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Kita fokus pada kalimat kedua. Kalimat keduanya berbunyi demikian. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Ada pengulangan kata. Kata apa yang diulang? Bersepeda, betul. Sekarang kalimat yang berikutnya. Banyak orang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Ada pengulangan lagi kata bersepeda. Dan sekarang otot-otot juga diulang. Kemudian kalimat berikutnya, padahal sebenarnya bersepeda, ada pengulangan lagi kata bersepeda. Lalu, pada kalimat berikutnya lagi, selain memperkuat otot-otot bagian kaki, ada pengulangan kata otot-otot. Bersepeda secara rutin, bersepeda diulang lagi. Juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Kata otot-otot diulang lagi. Jadi anak-anak, ini letak kalimat utamanya ada di awal paragraf.
Karena pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya terjadi pengulangan kata atau repetisi. Ini mudah sekali cara menentukan di mana letak kalimat utamanya. Ciri yang lainnya bisa saja kalimat yang berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya berupa rujukan. Pakai kata ini, itu, tersebut, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan kata ganti, ya, mereka, nya, dan seterusnya. Jadi, dari teks bacaan ini kita dapat menentukan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti ini adalah paragraf deduktif. Ya, dan kalimat utamanya ini berarti terdapat ide pokok. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pembahasan teks bacaan yang berikutnya. Tidak saling berdekatan saat ini adalah suatu keharusan untuk menjaga diri agar tidak tertular COVID-19. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama supaya kita terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi COVID-19. Terlebih, pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha memutus penyebaran virus ini. Oleh karena itu, marilah kita ikuti anjuran pemerintah agar kita terhindar dari COVID-19. Sekarang kita perhatikan kalimat awal, kalimat kedua, dan kalimat ketiga berupa rincian-rincian atau penjelasan. Maka kita fokus pada kalimat terakhir. Pada bagian kalimat yang akhir atau kalimat yang paling belakang, lihat cirinya adalah berupa kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diperkuat dengan kata konjungsi. Oleh karena itu, dari sebab itu, atau kesimpulan yang berupa penegasan. Jadi, bahkan, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan kalimat yang di bagian akhir. Oleh karena itu, marilah kita ikuti anjuran pemerintah agar kita terhindar dari COVID-19. Kata oleh karena itu berarti merujuk pada suatu kesimpulan, konjungsi, pada beberapa kalimat yang mendahuluinya. Maka dalam teks bacaan ini, kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Ini disebut dengan paragraf induktif. Sekarang kita masuk pada teks yang ketiga. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Jadi, teknik dasar yang baik perlu diterapkan dalam permainan sepak bola. Anak-anak, kalian perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir mempunyai kesamaan. Kalimat pertama, permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Lalu diikuti dengan kalimat penjelas, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan. Kesimpulannya mengarah lagi pada kalimat yang pertama. Jadi, teknik dasar yang baik perlu diterapkan dalam permainan sepak bola. Maka ini disebut dengan paragraf campuran. Campuran antara A dan B. Kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir atau ada di belakang. Maka ini disebut dengan paragraf campuran. Nah, anak-anak, ternyata tidak kan di mana letak kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita pun akan mudah menentukan ide pokok. Karena ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Baik itu diungkapkan secara eksplisit, artinya tertulis, tersurat, persis sama. Maupun bisa juga diungkapkan, dituangkan dalam bentuk yang implisit, tersirat. Jadi artinya tidak harus sama persis, tetapi intinya sama.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Ibu berharap kalian bisa belajar dengan baik, bisa memahami materi ini, dan silakan kalian berlatih dari teks bacaan, dari buku-buku yang lain untuk memantapkan dan memperkaya pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan Ibu Grace dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.